Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurain dengan NIM A10312011017 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, kali ini saya akan membahas analisis tentang pola pergerakan penduduk serta dampaknya pada wilayah. Guna memenuhi ujian akhir semester analisis potensi dan masalah wilayah dengan dosen pengampu Ibu Rurida Yurniasih, SIP MSI. Mobilitas penduduk merupakan suatu gerak penduduk yang dilakukan oleh seseorang dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas penduduk adalah gerakan atau movement penduduk yang melewati batas wilayah dan dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah tersebut umumnya digunakan batas administrasi seperti batas provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam seorang disebut sebagai migran apabila orang tersebut bergerak melintasi batas provinsi menuju provinsi lain dan lamanya tinggal di provinsi tujuan adalah 6 bulan atau lebih. Selain itu, jika seorang berada di provinsi tujuan kurang dari 6 bulan, tetapi orang tersebut berniat tinggal menetap atau tinggal 6 bulan atau lebih di provinsi tujuan dinamakan juga sebagai migran. Seorang dapat disebut sebagai migran apabila seorang tersebut melewati batas wilayah tertentu baik dengan maksud untuk menetap atau tinggal secara terus-menerus selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang hanya melakukan perjalanan ulang-alik. Adapun bentuk-bentuk mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status pekerjaan, seperti seorang yang mulanya bekerja dalam sektor pertanian berganti menjadi bekerja dalam sektor non-pertanian. Sedangkan mobilitas penduduk horizontal adalah gerak atau movement penduduk yang melintas batas tertentu menuju ke wilayah yang lain dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau dusun. Adapun faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk. Volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal maupun daerah tujuan terdapat faktor positif, faktor negatif, dan faktor netral. Faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai keuntungan apabila bertempat tinggal di daerah tersebut. Faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut karena kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor netral adalah faktor yang pada daerah asal dan daerah tujuan namun tidak mempengaruhi individu untuk berada di daerah tersebut. Dan yang terakhir ialah dampak dari mobilitas penduduk atau pola pergerakan penduduk. Menurut Hidayat 2010, meningkatnya arus mobilitas penduduk ke daerah perkotaan menimbulkan berbagai dampak, antara lain yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang disebabkan oleh mobilitas penduduk adalah meningkatnya status sosial ekonomi keluarga tersebut dalam jangka waktu panjang. Tidak hanya sekedar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun lebih dari itu, yaitu mampu mengurangi kesenjangan antara kemakmuran di kota dan di desa. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah terbatasnya kesempatan kerja yang ada, sehingga menimbulkan tingginya angka pengangguran di perkotaan. Perkembangnya sektor informal di perkotaan menyebabkan mereka berupaya hidup hemat dan memilih tinggal di pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh di daerah perkotaan memicu terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan di kota. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.